Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini kelompok 4 dari mata kuliah Politik Global Amerika Serikat. Ingin sedikit menjelaskan berkaitan dengan interaksi Amerika Serikat dan Cina terkait sengketa Laut Cina Selatan yang mempengaruhi dinamika hubungan bilateral serta persaingan kekuasaan kedua negara. Anggota dari kelompok ini sendiri ada saya Gazia Bio Ahsani, kemudian ada Ina Marcella, kemudian ada Jasmine Putri Anindra, kemudian ada Firdaus Andreas Putra. Dalam diskusi kali ini nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama berkaitan dengan pendahuluan, kemudian yang kedua berkaitan dengan konsep realisme dalam hubungan internasional, kemudian yang ketiga ada dinamika sengketa Laut Cina Selatan, dan nanti selanjutnya ada interaksi antara Amerika dengan Cina itu sendiri dalam sengketa Laut Cina Selatan, dan terakhir nanti ada kesimpulan. Oke, baik, langsung saja kepada hubungan antara Amerika Serikat dan Cina, di mana kita dapat mengetahui bahwasannya hal itu menjadi salah satu gangguan ataupun sudah menjadi fokus perhatian global dalam beberapa dekade terakhir. Hal itu terjadi lantaran salah satu isu yang merumit hubungan antara Amerika dengan Cina, yakni sengketa Laut Cina Selatan, sebagaimana yang sudah kami pilih sebagai judul dari presentasi kami kali ini. Sengketa Laut Cina Selatan tersebut diawali dengan kehadiran Amerika ataupun memiliki Amerika ikut hadir ke dalam Laut Cina Selatan, meskipun Laut Cina Selatan itu secara teritorial sangat jauh dari Amerika, cukup jauh dari Amerika, tapi Amerika ikut hadir ke dalam Laut Cina Selatan, yang mana disitulah Cina merasa tidak terima. Mereka sudah mengusir Cina untuk menghilang ataupun untuk pergi dari wilayah tersebut. Namun Amerika enggan karena Amerika memiliki alasan-alasannya tersendiri yang nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Sengketa Laut Cina sendiri memiliki implikasi strategis yang luas di dalam banyak aspek. Hal itu terjadi lantaran Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, kemudian ada minyak, terus ada gas bumi, dan dia juga menjadi salah satu jalur perdagangan yang begitu vital di perdagangan ekonomi internasional. Hal itulah yang menyebabkan kedua negara besar di dunia saat ini, yakni Amerika dan Cina, saling berebut, saling ingin mendominasi di wilayah kawasan tersebut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci di bagian pembahasan di selanjutnya. Kepada teman saya, persilakan. Eh, Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep realisme di dalam hubungan internasional. Jadi, konsep realisme dalam hubungan internasional itu merupakan pendekatan teoritik yang menggambarkan hubungan internasional itu sebagai suatu pergulatan yang memperebutkan kekuasaan di antara negara-negara yang masing-masing mengejar kepentingannya sendiri. Dan umumnya itu pesimistik dan mengenai prospek upaya eh, penghapusan konflik dan perang. Jadi, realistik i- eh realisme ini itu tuh meletakkan power itu sebagai konsep utama yang berpusat pada perilaku suatu negara, di mana teori ini itu mempunyai asumsi bahwa negara-negara yang bertindak untuk memaksimalkan power mereka gitu, sehingga mereka tuh dapat mencapai tujuan mereka sendiri dengan lebih baik gitu. Terus di dalam realisme itu ada juga namanya organisasi internasional, di mana organisasi internasional itu juga merupakan aktor, tetapi bukan aktor yang memiliki peran utama gitu. Jadi organisasi di dalam realisme ini cuma dianggap sebagai uh, peran yang tapi perannya itu nggak sepenuhnya. Jadi perannya itu yang sepenuhnya itu punya negara sendiri. Jadi kedudukan negara di dalam realisme itu dibagi menjadi dua, yaitu aktor tunggal dan aktor rasional, di mana aktor tunggal di dalam artian suatu negara akan bertindak sebagai satu kesatuan dalam menghadapi dunia luar gitu. Jadi penganut realisme itu percaya kalau misalnya pertentangan politik yang terjadi di suatu negara itu akan diselesaikan secara otoritatif, sehingga pemerintah itu menetapkan kebijakan negara itu secara seluruhnya gitu. Yang kedua, itu negara merupakan aktor rasional, yang berarti semua pengambilan keputusan itu memang dilakukan oleh negara tersebut, tetapi secara rasional gitu. Jadi negara tersebut akan mempertimbangkan kemungkinan pilihan yang akan
terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi di dalam pemilihan tersebut. Selanjutnya, dinamika sengketa Laut Cina Selatan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah dinamika sengketa Laut Cina Selatan, yaitu Cina merupakan salah satu pihak yang memiliki klaim langsung atas wilayah di kawasan Laut Cina Selatan. Klaim Cina tersebut tumpang tindih dengan klaim pihak-pihak lain seperti negara Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Untuk mempertahankan klaimnya, Cina ini berusaha melakukan dominasi baik di wilayah sengketa maupun dalam perundingan multilateral. Di wilayah sengketa, Cina merebut area, melakukan reklamasi, dan menyerang kapal-kapal negara lain dengan berbagai dalih. Kemudian dalam perundingan multilateral, Cina menolak adanya intervensi negara besar luar kawasan dan mempertahankan kode tata berperilaku yang bersifat ambigu dan tidak mengikat. Nah, Cina juga terus meningkatkan kekuatan militernya untuk menekan negara lain. Faktor ego yaitu faktor internal yang berupa kapabilitas militer, kebutuhan ekonomi, dan nilai nasionalisme memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembuatan keputusan dan tindakan kebijakan luar negeri Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan ini daripada faktor alter, yaitu faktor eksternal yang berupa nilai-nilai ASEAN, komitmen terhadap perjanjian, dan opini dunia internasional. Hal itulah yang membuat Cina terus berusaha mendominasi isu sengketa Laut Cina Selatan ini. Kemudian Cina ini merupakan salah satu pihak yang melakukan klaim kedaulatan atas Laut Cina Selatan selain beberapa negara Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei tadi, yaitu klaim kedaulatan wilayah Cina ini atas Laut Cina Selatan seluas kira-kira 1,7 km persegi dan berbentuk seperti huruf U didasari oleh alasan historis bahwa sudah sejak lama Cina menguasai dan memanfaatkan pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Menurut Cina, mereka telah memanfaatkan kedua kepulauan itu di Laut Cina Selatan di semenjak Kekaisaran Wu dari dinasti Han berkuasa pada abad kedua sebelum Masehi untuk kepentingan ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan bagi rakyat Cina. Kemudian Cina sebagai pewaris tahta dinasti-dinasti tersebut merasa berhak mengklaim wilayah atas kedua kepulauan itu. Untuk memastikan dan mempertahankan klaimnya, Cina ini melakukan berbagai cara seperti kerjasama eksplorasi minyak dengan Amerika Serikat, membuat peta klaim pada tahun 1947, melakukan reklamasi, serta membangun infrastruktur di Laut Cina Selatan. Tidak segan dengan pengerahan militer serta berusaha mempertahankan deklarasi tata berperilaku yang tidak mengikat daripada melangkah pada pembahasan tata berperilaku yang lebih mengikat. Sumber konsepsi atau faktor ego internal memiliki pengaruh lebih besar dalam pembuatan keputusan dan kebijakan luar negeri Cina dalam konflik Laut Cina Selatan daripada faktor alter atau faktor eksternal. Hal itu yang menyebabkan Cina berperilaku sebagai hegemon. Yaitu perilaku sebagai hegemon ini ditunjukkan dengan perilaku Cina yang merugikan negara lain, cari selamat sendiri, dan melakukan gangguan terhadap pihak yang lemah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, tadi kan udah dijelaskan tentang mengenai dinamika antara Amerika Serikat dan Cina. Nah, dari dinamika tersebut itu terjadilah interaksi kebijakan antara Amerika Serikat dan Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan. Nah, kita melihat bahwa Cina di sini tuh Cina kayak sudah mulai meningkatkan kehadiran militernya dan membangun pulau buatan yang dilengkapi dengan instalasi militernya. Nah, untuk apa? Untuk menjaga-jaga di Laut Cina Selatan. Karena secara tegas Cina itu menyatakan bahwa dirinya itu sebagai kekuatan regional yang dominan. Nah, Cina juga menggunakan pendekatan diplomasi bilateral ini sebagai perwujudan terciptanya interaksi leadership strategi Cina dalam konflik Laut Cina Selatan. Nah, strategi Cina tersebut itu terdapat faktor yang melatar belakanginya, yaitu salah satunya kita melihat dari kapabilitas. Nah, power Cina ini secara kompetisi itu lebih unggul ya pada saat berhadapan langsung dengan masing-masing dari claimant state. Nah, claimant state ini antara Cina, Vietnam, Cina, Filipina, Cina, Malaysia, dan Cina, Brunei. Nah, yang kedua,
strategi Cina ini dipengaruhi oleh kaum modernis pada elit politik Cina, sehingga Cina itu memiliki kebijakan yang lebih persuasif gitu. Nah, konsep ini juga dipengaruhi oleh konsep mimpi Cina. Nah, di mana konsep ini tuh berupaya menjaga perdamaian dunia dan membantu negara-negara lain yang membutuhkan sebagai aksi dan menciptakan dunia. Nah, yang ketiga, strategi ini dipengaruhi oleh kemampuan climate state yang dapat bersatu di ASEAN. Nah, untuk apa? Untuk menyerang Cina sehingga Cina akan menghadapi lawan dengan power yang sebanding. Faktor yang keempat lebih menarik. Nah, faktor ini tuh intervensi dari Amerika. Dengan adanya intervensi dari Amerika sendiri itu, Cina tuh ngerasa kayak, wah iya nih Amerika ini kekuatan militernya itu lebih sebanding dari Cina gitu. Nah, oleh karena itu, Cina tuh menganggap dan memiliki saingan yang mendominasi konflik maupun kawasan Asia Tenggara. Nah, dari keempat faktor tersebut, tentunya Cina itu mengeluarkan interaksi kebijakan yang untuk mengatasi Laut Cina Selatan. Nah, kebijakan yang pertama itu klaim wilayah maritim yang luas. Cina itu tuh mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan argumen sejarahnya gitu dan klaim historisnya. Nah, klaim ini tuh berdasarkan dia melihat dari peta-peta kuno dan dokumen sejarah yang dianggap Cina sebagai bukti kedaulatannya atas wilayah tersebut. Yang kedua, pembangunan pulau buatan. Di sini Cina melakukan pembangunan pulau buatan di beberapa gugusan karang di Laut Cina Selatan itu dan dijadikannya sebagai pangkalan militer dan fasilitas sipil. Ya, tentu ini tuh kayak memicu kekhawatiran dari Amerika Serikat sendiri gitu dan kawasan lainnya gitu. Sehingga Amerika Serikat mengkritik bahwa tindakan ini tuh mengklaim eh, melanggar hukum internasional dan memperkeruh ketegangan di kawasan. Yang ketiga, adanya penegakan hukum maritim. Nah, Cina secara aktif itu mengawasi dan menegakkan klaimnya di Laut Cina Selatan melalui operasi militer dan penegakan hukum maritim. Nah, dengan cara apa? Dengan cara Cina tuh mengirimkan kapal-kapal penjaga pantai Cina dan berpatroli di wilayah sengketa tersebut. Nah, kadang juga kapal-kapal yang dikirim oleh Cina itu berhadapan dengan kapal-kapal negara lain. Kebijakan yang keempat, Cina tuh penolakan putusan pengadilan. Nah, pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional PCA ini memutuskan bahwa klaim Cina atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan ini tidak memiliki dasar hukum. Nah, akan tetapi Cina tuh tetap ngeyel gitu dan menolak mengakui atau menerima putusan tersebut dan terus mempertahankan klaimnya. Nah, dari kebijakan tersebut tentunya Amerika Serikat ini sebagai kekuatan yang dominan di dunia global itu telah mengambil tindakan juga dan memperkuat kehadirannya di kawasan Asia Pasifik tersebut. Nah, langkah yang diambil oleh Amerika Serikat ini tentunya dia tuh bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kebebasan maritim di kawasan. Nah, langkah yang diambil oleh Amerika Serikat sendiri, yang pertama itu ada Freedom of Navigation Operation atau FONOPS. Nah, FONOPS ini bertujuan untuk menegaskan bahwa hak-hak internasional termasuk hak untuk berlayar di perairan internasional yang dianggap oleh Tiongkok itu sebagai wilayah perairan yang teritorial. Nah, yang kedua, kebijakan ini tuh mendukung kepada sekutu dan mitra seperti Jepang, Filipina, dan Vietnam. Amerika Serikat memperkuat hubungannya dengan Jepang, Filipina, dan Vietnam ini karena ketiga negara tersebut itu memiliki klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Sehingga secara tidak langsung Amerika Serikat itu memberikan dukungan diplomatiknya, bahkan memberikan pelatihan militer bersama dan bantuan keamanan kepada negara-negara tersebut demi kepentingan Amerika Serikat juga. Nah, kebijakan yang ketiga itu ada penolakan klaim Tiongkok. Amerika Serikat secara tegas dia menolak klaim teritorial yang luas yang dinyatakan oleh Tiongkok tadi. Nah, atas sebagian besar Laut Cina Selatan. Pemerintah Amerika Serikat ini kayak menganggap bahwa
klaim ini tuh sebagian pelanggaran hukum internasional gitu dan mendesak Tiongkok untuk mematuhi putusan Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2016 yang mendukung klaim dari Filipina tersebut. Nah, yang keempat, latihan militer bersama. Amerika Serikat tentunya mengadakan latihan militer bersama ini tujuannya untuk meningkatkan kesiapan militer, memperkuat kerjasama regional, dan menunjukkan kehadiran militer Amerika Serikat itu lebih kuat gitu. Yang kelima, diplomasi dan dialog. Nah, pada poin kelima ini tentunya Amerika itu membuka dan terus mendorong dialog dan negosiasi secara multilateral untuk mencapai penyelesaian yang damai terhadap sengketa di Laut Cina Selatan. Nah, negara-negara di kawasan seperti Tiongkok ini didorong gitu untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Nah, atau yang sering kita dengar UNCLOS. Nah, dengan begitu menjunjung tinggi kebebasan navigasi dan penerbangan. Nah, sudah disebutkan beberapa kebijakan dari Amerika dan Cina ini tentunya ini tuh menjadi dasar bagi antara Amerika dan Serikat itu sama-sama memperkuat dan sama-sama mencari solusi untuk sengketa Laut Cina Selatan tersebut. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari apa yang tadi sudah kami sampaikan, bahwasannya interaksi antara Amerika Serikat dan Cina dalam Laut Cina Selatan memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan bilateral dan persaingan kekuasaan di antara kedua negara. Melalui pendekatan realisme yang kami pilih sebagai salah satu sudut pandang dalam memandang masalah ini, kita dapat mengetahui bahwasanya dalam permasalahan ini bukan hanya tentang klaim teritorial ataupun perebutan sumber daya alam yang ada di dalamnya, tapi juga menunjukkan bahwasanya ada persaingan antara Cina dan Amerika untuk memperebutkan pengaruhnya di wilayah Asia Pasifik tersebut, terusus di wilayah dengan perantara kasus Laut Cina Selatan. Oleh sebab itu, kita dapat melihat juga dengan perspektif yang sudah kita paparkan bahwasannya kepentingan ini bukan bukan akan berdampak hanya bagi Amerika dan Cina saja. Namun ketika terjadi uh, kenaikan ataupun inklusi ataupun kenaikan permasalahan ataupun konflik yang terus berkelanjutan dan akan semakin parah, tentu akan memperparah kejadian-kejadian ataupun perkara-perkara yang akan terjadi di Laut Cina Selatan. Baik itu bagi Amerika dengan Cina ataupun tentu nanti akan berdampak pula bagi negara-negara dunia ketiga di sekitarnya. Sebab ketika Cina dan Amerika sudah terjadi sebuah konflik yang begitu besar, otomatis negara yang berada di sekitar Laut Cina Selatan harus memilih. Mereka akan berada di pihak Amerika Serikat atau mereka ada di pihak Cina. Sedangkan kita bisa mengetahui sendiri bahwasanya Cina dengan sekutunya di sekitar Laut Cina Selatan telah membangun kekuatan. Mereka melakukan latihan militer bersama. Nah, namun Cina juga saat ini memiliki peran yang begitu penting di wilayah Asia. Dia menjadi salah satu investor terbesar bagi negara-negara di sekitarnya, di sekitar Asia, di sekitar Laut Cina Selatan, sebagai investor pembangunan negara-negara. Sehingga hal itu ketika sebuah permasalahan akan terus berlanjut mengalami kenaikan permasalahan, maka akan semakin memperumit politik ataupun keamanan yang ada di sekitar Laut Cina Selatan. Oleh sebab itu pula, permasalahan ini tidak akan dapat hanya diselesaikan oleh PBB saja dengan kebijakan-kebijakannya ataupun dengan Amerika saja dengan cara-cara yang telah mereka lakukan. Namun juga harus ada pendekatan kepada Cina dan Cina pun harus menerima dan bisa aware ataupun peduli kepada lingkungan di sekitarnya, kepada negara-negara di sekitarnya untuk dapat sama-sama menciptakan perdamaian di lingkungan tersebut. Sehingga akan tercapai sebuah perdamaian di wilayah Asia Pasifik ataupun terkhusus di Laut Cina Selatan tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Apabila ada kurangnya kami juga mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.